Tapi memang ini salah satu pekerjaan impian saya dari dulu gitu ya. Saya pengen banget bisa kerja dari rumah, bisa ketemu sama anak, sama istri, sama keluarga. Senin pagi bisa di rumah tanpa macet-macetan, bangun tidur langsung kerja tanpa macet-macetan. Itu buat saya rezeki yang tidak ternilai gitu. Oke, tutorial beriklan di Facebook atau Meta dan Instagram Ads update 2024. Oke, halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salah satu materi yang sangat ditunggu. Banyak banget yang DM, yang komen. Baru banget berubah tahun 2024 Januari itu udah banyak yang nanya, Mas, update dong apa yang berubah dan seterusnya. Sebenarnya nggak harus tiap tahun. Sebenarnya ya ada yang mingguan, ada yang tahunan itu ya algoritma ada aja gitu yang update. Cuma memang update-nya minor, nggak banyak. Nah, tapi di tahun ini, 2024, saya kemarin habis ikut satu webinar juga, langsung dari Certified Facebook Indonesia, dan memang dia sudah terverifikasi lah dari Facebooknya langsung. Ternyata ada beberapa update yang bisa dibilang perubahannya lumayan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, di video kali ini saya akan share kira-kira update-nya apa aja, dan mungkin saya akan praktekkan dari nol, dari awal, karena saya yakin di video ini banyak banget teman-teman yang benar-benar dari nol, belum ngerti apa-apa lah, belum pernah iklan sama sekali, basic, bahkan mungkin sekarang tujuan nyari video ini supaya bisa belajar dari nol sampai bisa praktek beriklan di Facebook sama Instagram. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga teman-teman yang dari nol segera bisa mendapatkan 10 juta, bahkan 50 juta pertama dari digital marketing gitu ya. Amin. Karena saya setiap sharing yang berhubungan sama digital marketing atau Facebook Ads, Instagram Ads itu excited banget karena saya pribadi dan beberapa tim itu udah benar-benar merasakan perubahan hidup lah dari sini gitu. Makanya saya pengen bisa jadi jalan juga untuk teman-teman yang sekarang baru mulai belajar Facebook sama Instagram Ads. Oke, jadi gak ada yang terlambat. Saya juga dulu mikirnya 2014-15 saya mulai itu saya ngerasa terlambat karena udah banyak yang main. Ternyata sampai sekarang ya terus update gitu. Jadi ya intinya nggak ada kata terlambat. Oke, dan kalau teman-teman sudah ngerti mindset beriklan, apapun platform yang nanti akan update, mau ada TikTok kah, mau ada sosial media baru lainnya lah, itu akan lebih mudah mempelajarinya. Karena yang dipelajari di digital marketing itu bukan cuma teknikalnya, tapi yang paling utama adalah fondasi, fundamental, sama strateginya. Gitu. Oke, karena ini videonya panjang, jadi mungkin saya izin akan saya bagi jadi 2 part ya teman-teman ya. Sip, kita langsung mulai aja. Sebelumnya salam kenal dulu, mungkin ada beberapa yang baru pertama kali nonton video saya. Saya Fahmi Auditya, biasa dipanggil Audi. Nah, kebetulan mulai digital marketing dari tahun 2015 yang benar-benar megang advertiser atau iklannya. Mulai jualan online dari 2012-2013 waktu zamannya BlackBerry, BBM. Gitu. Jadi dulu saya mulai dari admin, balas-balasin chat, itu sehari bisa ratusan chat, sampai akhirnya saya handle iklan, sampai akhirnya saya bisa benar-benar handle digital marketing secara keseluruhan. Nah, ini sedikit pengalaman saya, teman-teman bisa baca di sini aja buat lebih detailnya. Jadi izin bukan bermaksud buat menggurui, tapi saya pengen sharing apa yang udah saya lakuin di digital marketing mungkin selama 9 sampai 10 tahun terakhir. Yang mudah-mudahan bisa ngebantu teman-teman yang khususnya yang baru mulai bisnis online. Oke, jadi dulu saya mulai dari multi level marketing 2011, saya ikut 2 perusahaan besar dari Jepang sama dari China, dan itu dulu saya nggak pakai digital marketing sama sekali, jadi murni ya ketemu sama orang, presentasi, prospek, dan seterusnya gitu. Nah, saya mulai di situ saya ya alhamdulillah bisa dapat omset akumulasi 3 miliar pertama di umur 23 tahun waktu itu. Nah, intinya dari situ singkat cerita, saya datang ke satu seminar atau training yang di situ saya ngeliat ada anak muda masih belasan tahun, dia bisa dapat income waktu itu ratusan juta, 100 juta lebih dari digital marketing, dari Facebook Ads, dan yang paling menarik buat saya waktu itu, dia cuma kerja depan laptop, nggak pernah keluar rumah sama sekali, jadi murni kerjanya di kafe. Pokoknya yang penting ada laptop, ada internet, ya udah, dia bisa dapat income dari situ. Nah, buat saya itu sesuatu yang menarik. Saya buat dapat income puluhan juta aja waktu itu effortnya luar biasa gitu, harus ketemu orang lah, presentasi dan seterusnya. Ini cuma depan laptop, sebenarnya saya dulu ngelihatnya begitu ya, cuma depan laptop, tapi bisa dapat income puluhan sampai ratusan juta. Nah, tapi faktanya di pas saya jalanin, ternyata cuma depan laptop itu nggak cuma. Ternyata kelihatannya aja nih depan laptop, tapi di balik layar sebenarnya banyak hal yang dilakuin. Tapi memang ini salah satu pekerjaan impian saya dari dulu gitu ya. Saya pengen banget bisa kerja dari rumah, bisa ketemu sama anak, sama istri, sama keluarga. Senin pagi bisa di rumah tanpa macet-macetan,
bangun tidur langsung kerja tanpa macet-macetan, itu buat saya rezeki yang tidak ternilai gitu. Liburan panjang, keluarga saya pada liburan di luar kota, tapi saya tetap bisa liburan cuma dengan bawa laptop, saya bisa sambil kerja. Jadi saya bersyukur banget dengan pola kerja yang sekarang, saya bisa milih ya kapan mau kerja, kapan mau liburan, saya bisa menggabungkan antara kerjaan saya dengan berkumpul bareng sama keluarga bahkan liburan gitu. Bukan berarti freedom, nggak kerja atau pensiun muda, enggak. Saya sama sekali belum ada arah ke sana. Karena saya ngelihat ya pebisnis atau bahkan konglomerat aja mereka sampai usia 70 tahun masih terus berkarya gitu. Jadi memang pada intinya saya suka berkarya tanpa harus dibatasi oleh waktu kerja, oleh bos dan lain sebagainya. Oke, tapi tetap ya semua ada plusnya, semua ada minusnya. Nah, saya cuma ngasih gambaran kalau teman-teman bisa ngerti ilmu digital marketing, eh ini mungkin bisa jadi salah satu jalan untuk mempercepat goal atau impian teman-teman semua. Baik dari sisi keuangan, dari sisi waktu kerja, tempat kerja, durasi kerja. Ya intinya kita bisa lebih fleksibel, bisa milih mau kapan kerja, mau kapan santai, dan tidak terikat dengan waktu atau tempat. Oke, itu sedikit opening. Kenapa saya agak panjang di sini? Karena kalau teman-teman udah tahu apa yang akan didapatkan nanti dengan digital marketing, bisa punya uang puluhan sampai ratusan juta dan bisa fleksibel, apapun tantangan yang akan teman-teman hadapi nanti, itu bakal lewat gitu. Karena goalnya udah jelas. Tapi kalau teman-teman di awal cuma ikut-ikutan, sekedar pengen iseng-iseng doang, yang ibaratnya secara goal juga ya asal-asalan gitu, nggak pengen bener-bener belajar. Nanti begitu ketemu kendala kayak akun di ban lah, terus baru iklan dikit udah boncos lah, closing rate misalnya rendah lah, kontennya jelek, itu gampang banget nyerahnya. Makanya di awal kita harus kuat dulu why-nya. Kenapa sih kita mau terjun ke sini? Karena kalau itunya udah kuat, insya Allah tantangan kayak gimana pun, itu insya Allah bakal gampang lewatinnya. Karena saya 10 tahun itu 10 tahun itu bener-bener nggak mulus. Sempat ada di fase yang iklan waktu saya handle brand herbal, itu ruginya bisa puluhan sampai ratusan juta sampai sesetres itu. Bahkan kita udah dapat winning campaign, udah dapat profit ratusan juta, besoknya akunnya di-banned, harus mulai lagi dari nol. Wah, itu ada di titik dimana kita kayak udah pengen nyerah aja gitu. Tapi karena kita tahu goalnya dan kita paham setiap pekerjaan pasti ada resikonya, ada tantangannya, ya udah kita kuat ngadepinya. Oke? Itu ya teman-teman ya. Jadi ini sedikit pengalaman. Saya handle dari 2016. Dulu kalau teman-teman pernah dengar, saya pernah handle Akademi Bisnis Digital, Essential Indonesia, pernah handle 8 sampai 10 tim advertising, belasan CS dan tim konten gitu. Terus saya sempat handle properti juga 2022-2023, waktu itu kontrak setahun. Kalau teman-teman pernah dengar mungkin Rumah Halal Indonesia, nanti cek aja IG-nya. Terus dari sini saya juga nge-handle kayaknya mungkin lebih dari 20 brand ya dari klien, rata-rata brand lokal semua. Dari mulai produk akikah, ada produk baju, ada fashion juga, ada produk herbal, macam-macam. Ada sekitar 20 brandan lah kurang lebih. Sampai sekarang saya sama partner lagi ngebangun Mahir Digital. Ini salah satu platform untuk belajar digital marketing. Mungkin kalau versi besarnya kayak Ruang Guru, cuman bedanya kalau Ruang Guru kan buat anak-anak sekolah ya, buat SD, SMP, SMA ya, pokoknya buat sekolah. Kalau saya target marketnya buat teman-teman yang pengen belajar digital marketing, dan kita sudah sediakan produknya juga gitu. Kita bikin program baru lah intinya, online, offline juga ada kopdar juga, ada training juga gitu. Itu Mahir Digital. Terus sekarang saya lagi ngadil produk fashion dan produk herbal. Total budget kayaknya sih mungkin di atas 7 sampai 8 miliar ya kalau diakumulasi ya gitu ya. Saya juga kurang tahu pastinya tapi ya kurang lebih segitu. Ini nggak ada sombong-sombongnya sama sekali. Jujur kalau saya ngeliat di komunitas 7-8 miliar itu nggak ada apa-apanya gitu. Jadi saya punya mentor yang beliau tuh budget iklannya udah puluhan miliar per bulan. Bahkan mentor saya pertama kali dulu saya belajar 2014, itu beliau budget iklannya sama timnya dicampur ya, akumulasi itu ratusan miliar. Bukan ratusan juta ya, tapi ratusan miliar. Budget iklan ya, budget iklan di Facebook sama Instagram. Bukan omset, tapi budget iklan. Omsetnya kan berarti minimal 2-3 kali lipat gitu ya, ratusan miliar. Jadi saya 7 miliar itu ya jujur kalau dibandingkan sama teman-teman yang baru mulai mungkin besar, tapi kalau dibandingkan sama orang lain bisa dibilang belum ada apa-apanya. Oke, makanya hari ini saya bukan buat menggurui, saya pengen sharing apa yang sudah saya alamin. Dan teman-teman jangan kaget, karena budget segitu itu bukan berarti saya punya uang 7 miliar ya, enggak. Itu tuh akumulasi. Dan saya mulai dari budget 50 sampai 100 ribu.
Pertama kali saya dropship itu 2014-15 itu saya mulai dengan budget 35.000 per satu campaign. Untung, rugi, untung, rugi, untung, rugi. Saya gulung lagi pas untung, pas rugi saya ngambil uang tabungan lagi, saya belajar lagi. Mungkin kayaknya modal saya habis puluhan juta juga buat ikut training lah, belajar lah, private lah, seminar lah. Itu kayaknya udah puluhan juta, saya nguras tabungan lumayan banyak. Intinya buat teman-teman yang rasa nggak punya modal, nggak perlu modal gede kok di Facebook, nggak perlu modal langsung 100 juta, 10 juta tuh nggak perlu, bahkan kita bisa mulai dengan modal ya 30-40 ribu. Idealnya sih biasanya per campaign itu 100 sampai 200 ribuan per hari, idealnya seperti itu. Tapi kalau teman-teman pengen testing dari 50 ribu pun juga nggak masalah. Teman saya mulai dari 400 ribu sampai akhirnya sekarang bisa ratusan juta gitu ya, dari 400-500 ribuan doang kalau nggak salah modal, diputer lagi, yang penting memang disiplin. Buat teman-teman yang aktif di Instagram sama TikTok, mungkin boleh follow di Instagram Fahmi Auditia. Boleh di tag juga ya, saya biasa suka repost dan saya cukup aktif di Instagram Story. Jadi kalau teman-teman pengen ngobrol lebih banyak, interaksi, boleh lewat Instagram juga. Gitu, sip, kita lanjut ya. Kita masuk ke topik yang paling utama. Nah, ini mungkin kita pecah dua part ya, jadi saya coba bahas part satunya dulu aja. Oke, nah persiapannya apa aja sebelum kita berikan? Jadi nanti sambil jalan saya akan share beberapa update yang kemarin udah saya ikutin. Yang pertama, sebenarnya kalau ngomongin secara teknikal, kalau teman-teman udah nonton video sebelumnya 2023, 2022, secara teknikal itu sama. Nggak ada bedanya sama sekali. Jadi ya ujungnya cuma 3 langkah ini aja. Pertama yang kita persiapkan adalah kita perlu bikin campaign. Yang kedua adset, yang ketiga ads. Nanti saya akan detailkan di bagian praktek. Campaign ini gampangnya kita tentuin objektif. Kira-kira teman-teman tujuan iklan ini mau ngapain? Gitu. Oke. Yang kedua adset, tentuin audiens. Yang ketiga ads, tentuin iklannya. Nah, yang kedua ini teman-teman tentuin audiensnya kira-kira umur berapa. Nah, saran saya sebelum nonton ini, kalau teman-teman biasanya banyak nih yang, Mas saya baru mulai bisnis, baru mulai jualan, tapi ngeblank nih, mulainya dari mana? Nah, saran saya jangan langsung nonton video ini, jangan langsung iklan maksudnya, karena banyak yang mereka belum ngerti apa-apa, baru mau mulai jualan, belum ngerti basic bisnis, belum tahu apa value produknya, fitur produknya, benefitnya, belum tahu angle-nya, mereka langsung iklan, yang ada rugi. Saran saya sebelum ini teman-teman coba tonton dua video sebelum ini yang judulnya bisnis model kanvas. Mungkin nanti saya taruh linknya di deskripsi ya. Itu video singkat bisnis model kanvas itu yang teman-teman perlu lakuin sebelum mulai bisnis dan sebelum beriklan. Jadi nggak cuma iklan ya. Sebelum mulai bisnis pun kita juga perlu tahu yang namanya model bisnis kanvas. Karena nanti akan berhubungan sama ini nih. Dari mulai nentuin audiens, usia, lokasi. Ini nanti baru bisa teman-teman praktekin kalau memang bisnis model kanvasnya sudah clear. Gitu, oke? Jadi sebelum beriklan, ini yang perlu teman-teman nanti siapkan. Tentuin audiens, lokasi, usia, jenis kelamin atau gender, interest, dan lain sebagainya. Sama yang terakhir, ads, iklannya. Kontennya mau pakai apa, copywritingnya mau kayak gimana, headline-nya mau kayak gimana, nanti kita bahas. Terus funnelnya, landing page-nya mau pakai yang kayak gimana, mau ke IG kah, mau ke Shopee, mau ke landing page, website, terserah. Gitu. Jadi kita perlu tentuin dari awal. Oke? Ini teorinya dulu, nanti habis ini saya akan langsung praktekin masuk ke dashboardnya. Oke, nah buat teman-teman yang belum tahu, kira-kira tampilan iklan tuh kayak gimana sih? Nah, saya langsung buka aja ke facebook.com ya. Jadi, mau lewat Facebook, lewat IG juga boleh, teman-teman boleh buka, ini sama aja, buka IG, buka Facebook, kurang lebih sama aja. Jadi, kalau teman-teman setting iklannya dari Facebook, otomatis nanti bisa muncul di IG juga. Tapi kalau settingnya dari IG, cuma muncul di IG. Jadi, kalau mau muncul keduanya di Facebook sama di IG, pastiin settingnya dari Facebook supaya Facebooknya muncul, di IG juga muncul. Nah ini contohnya nih, jadi kalau kita lagi buka home atau beranda, nah ini contoh iklan. Di sini ada, ini namanya fanpage atau halaman, kalau di IG berarti namanya akun Instagram. Nah di sini ada yang namanya copywriting, pokoknya kalau ada tulisan bersponsor, ini berarti iklan. Orang setting iklan. Oke, ini ada copywriting, ini kita bisa lihat selengkapnya. Nah di sini ada yang namanya konten. Konten ini bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk banner atau carousel. Oke, di sini ada headline, di sini ada call to action, tombol ya, pelajari selengkapnya, beli sekarang, konsultasi sekarang, macam-macam. Ini deskripsi, ini headline, ini copywriting, ini konten. Oke, contoh ya. Nah, teman-teman perlu pahami dulu alurnya. Jadi sebelum iklan, teman-teman produknya di bidang apa nih? Karena beda produk itu pasti beda strategi marketing. Contoh saya jualan properti, sama saya jualan sepatu atau baju. Itu pasti beda alurnya. Iklannya sama, cuman alurnya pasti beda.
Kalau properti bisa nggak orang lihat iklan, kayak gini nih ruko harga 2 miliar, terus setertarik apapun, langsung klik, langsung WA, langsung transfer 2 miliar. Bisa nggak kayak gitu? Bisa sih, cuma jarang ya. Jarang banget. Paling 0,00 sekian persen yang bisa dapat calon konsumen yang kayak gitu. Tapi kebanyakan mereka apa yang dilakuin? Klik ke sini, nih kita klik langsung ya, kita ikutin ya. Nih kita klik, pelajari selengkapnya. Biasanya diarahinnya beda-beda. Ada yang diarahin ke landing page, ada yang ke website, ada yang langsung ke WA, ada yang ke DM. Nah itu tergantung kita mau ngarahin kemana. Nah ini contohnya diarahin ke ini landing page ya. Nah ini landing page. Landing page gambarnya gampangnya kayak brosur tapi versi online lah. Nah, di sini biasanya diarahkan ke product knowledge, ini yang versi pendek, ada juga yang versi panjang, terus baru diarahkan ke WhatsApp. Kalau properti biasanya WhatsApp karena buat konsultasi kan atau buat nanti show unit gitu. WhatsApp udah janjian via WhatsApp ketemuan. Kan nggak mungkin kan langsung ke WhatsApp habis itu transfer 2 miliar kan jarang yang kayak gitu. Jadi alurnya setelah mereka klik WhatsApp, di sini konsultasi atau janjian ketemu, baru ya nanti mereka deal-dealannya atau presentasinya pas mereka ketemuan di Ruko Gading Serpong ini. Nah, itu alur properti. Kalau produk fashion beda lagi. Mungkin nggak perlu landing page. Bisa jadi langsung ke Shopee, namanya pakai CPAS, itu beda lagi kolaboratif ads. Bisa jadi langsung ke Shopee, terus ya udah langsung ke keranjang Shopee. Bisa jadi lewat IG dulu. Bisa jadi kayak gini juga, WA, terus konsultasi, beli, bayar atau COD, udah selesai. Nah itu semua tuh ada alurnya dan semua tuh pasti ada angkanya juga masing-masing. Jadi teman-teman perlu tahu dulu kira-kira alur iklan itu kayak gimana. Oke? Itu yang pertama. Jadi ini contoh iklan yang akan kita setting nanti ya di dashboard Facebook. Oke, sip itu dulu ya. Nah, sekarang kita masuk ke gimana cara beriklannya. Pertama teman-teman masuk ke dalam pengelola iklan. Nih ya, ini diklik aja atau di sebelah kanan juga biasanya suka ada ya. Jadi beda-beda nih. Tiap Facebook itu kayak saya punya 2 Facebook nih. Satu Facebook saya di sini, yang satu Facebook saya tampilannya di sini. Jadi tiap tahun, tiap bulan atau bahkan tiap minggu itu memang ada aja yang diupdate. Tapi update-nya bukan update yang besar, yang minor, yang perombakan gitu enggak. Update-nya update kecil aja kayak tombol berubah, penamaan berubah gitu. Tapi secara fungsional ya sama gitu ya, mirip-mirip. Nah, ini ada di sebelah kiri ya. Ini sesuai dengan request saya udah ganti pakai bahasa Indonesia. Jadi kita klik pengelola iklan. Dari sini kita akan diarahkan ke halaman seperti ini biasanya teman-teman. Ini atau saya langsung klik aja ya, pengelola iklan. Saya buka di tab baru. Nah, biasanya akan diarahkan ke dalam dashboard namanya. Oke. Jadi iklan tuh sebenarnya kalau kita ngomongin Facebook ada 3 cara buat beriklan. Yang pertama menggunakan Facebook personal, ya ini akun pribadi kita. Yang kedua bisa jadi dari sini kita bikin BM dulu atau business manager. Jadi kita iklan di dalam business manager yang nanti bedanya ini bisa dikelola kita dan tim. Kalau teman-teman masih sendiri, saran saya pakai ini juga cukup. Tapi kalau nanti udah ada tim, baiknya bikin business manager juga supaya lebih aman. Gitu. Atau kalau mau sambil bikin juga boleh. Yang ketiga pakai business suite, tapi saya agak jarang pakai itu. Jadi kita fokus ke 2 aja ya. Nah sekarang saya pengen praktekin yang pakai personal akun. Jadi pakai akun Facebooknya langsung. Oke, setelah klik ini kita masuk ke sini ya. Nah ini saya pakai dashboard yang kosong supaya teman-teman tampilannya sama. Jadi saya total tuh kayaknya lebih dari 50 akun iklan. Ada yang masih ada yang udah ke banner, ada yang satu akun iklan ini udah spend sampai 1 miliar 2 miliar gitu ya. Jadi total tuh diakumulasi saya punya kayaknya lebih dari 50 akun, lebih dari 70 fanpage, mungkin kayaknya 100 fanpage juga nyampe gitu ya. Dan ini kalau udah iklan nanti akan banyak nih campaign ya, campaign 1, 2 gitu ya. Total mungkin saya udah bikin lebih dari 30 ribu ads. Saya pernah lihat salah satu dashboard saya yang dulu udah ke band, udah 1 sampai 2 M, itu di iklannya tuh di ads-nya ada sekitar 30 ribu ads gitu ya. Jadi kalau secara teknikal sebenarnya cara ngiklan ya gitu-gitu aja, nggak banyak perubahan dari tahun ke tahun gitu ya. Yang paling banyak berubah itu sebenarnya behavior si customer-nya, yang nanti akan mempengaruhi dari mulai cara kita bikin konten gitu ya. Kayak konten TikTok nih. Kayak TikTok nih misalnya, TikToknya kan dari dulu mah udah ada gitu ya, dari beberapa tahun yang lalu. Tapi cara kita bikin konten TikTok waktu mulai sama sekarang itu kan pasti beda caranya. IG juga sama, dulu belum ada IG Reels, masih pakai IG video biasa. Cara orang bikin kontennya beda.
Dulu juga nggak jarang, nggak banyak orang yang belanja lewat Shopee, Tokopedia. Kebanyakan ujungnya lewat website, landing page. Tapi sekarang kebanyakan udah omnichannel, multi platform. Jadi kadang ngeliat iklan di Facebook, di IG, tapi belinya kadang di Google, nyari di Google, atau beli di Shopee sama Tokopedia gitu. Oke. Jadi kalau secara teknikal Facebook kurang lebih nggak jauh berbeda kok. Tapi kalau ditanya masih efektif nggak? Oh masih. Masih sangat efektif. Karena Facebook ini konsepnya kita kayak ketok-ketok pintu. Kalau Google konsepnya kita kayak nunggu bola, kita bikin toko offline satu. Kalau Facebook kita kayak sales kita keliling kota ngetok-ketokin pintu-pintu orang gitu, nyamperin. Dan secara target market pasti jelas lebih gede yang Facebook gitu. Karena kita nyamperin orang kan. Sebenarnya keduanya pasti punya kelebihan masing-masing. Makanya saran saya ya pelajarin semuanya, jangan cuma Facebook sama Instagram Ads aja gitu. Cuma memang saya 10 tahun ini ya fokusnya ke FB aja karena potensinya sampai sekarang pun masih gede kok. Oke, langkah berikutnya kalau teman-teman mau iklan, pastiin sebelum iklan udah tahu ya yang mau diiklanin apa produknya. Terus kontennya juga udah punya, landing page-nya juga udah punya. Sama ya, yang paling penting juga ini punya akun Facebook-nya. Nah, langkah pertama teman-teman tinggal klik di sini aja, ujung kiri atas klik buat. Nanti di sini ada metode pembayaran, mungkin ini saya masukin di part 2 ya, karena lumayan panjang. Tinggal diklik di sini buat. Oke, klik buat. Kalau sudah, nah ini bedanya sama yang dulu, ini salah satu update-nya. Jadi kalau dulu itu objektifnya cukup banyak ya. Kayaknya lebih dari 6, kayaknya mungkin 10 ya, jadi ada 3 tabel yang berbeda. Nah kalau sekarang karena udah update, jadi cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini setiap objektif mereka punya tujuan masing-masing. Mereka punya fungsi masing-masing. Jadi, apa aja update-nya? Update yang pertama dari sisi objektif. Ini lebih update. Update yang kedua dari sisi WhatsApp. Jadi, kalau dulu itu udah ada WhatsApp, cuma nggak sedetail sekarang. Kalau sekarang tuh WhatsApp kita bisa pakai 2 objektif. Dari prospek bisa, dari interaksi bisa, dari penjualan bisa. Nah, ini bedanya apa? Kalau teman-teman pengen lebih detail, silakan baca di sini. Jadi, ini sebenarnya udah ada semua ya. Awareness buat apa, traffic buat apa gitu ya, interaksi buat apa, prospek dan lain sebagainya ini buat apa, semuanya ada. Saya 99% campaign-nya pasti pakai penjualan. 98-99% lah. Pasti pakai sales. Jadi teman-teman goalnya mau ngapain nih? Mau dapat duit, mau dapat like, mau sekedar brand awareness aja biar brandnya dikenal banyak orang, atau mau apa? Traffic doang buat dapetin banyak orang yang ngeklik. Nah, itu beda-beda tergantung dari targetnya teman-teman semua. Makanya mungkin ada yang pernah bilang gini, "Mas, saya udah iklan banyak, Mas, ratusan ribu per hari, yang like, comment, share banyak banget, tapi nggak ada yang beli." Bener nggak? Bener, karena dia pakai interaksi. Yang goalnya memang cuma buat engagement aja gitu. Memang yang like-nya banyak, yang komennya banyak, tapi nggak ada pembelian karena goalnya pakai interaksi. Jadi mau secanggih apapun konten teman-teman, audiensnya, settingannya sebagus apapun, kalau kalau objektifnya aja dari awal udah bukan salah ya, tapi udah beda ya hasilnya akan beda juga gitu. Jadi tadi kalau teman-teman masih ingat nih ya PPT yang di ini, kita tentuin dulu campaign. Kan ada 3 langkah ya. Jadi intinya sebenarnya cuma 3 langkah ini aja. Ada 3 langkah. Tentuin objektif campaignnya. Seperti ini tampilannya. Oke. Saya biasanya pakai yang penjualan. Interaksi ini biasanya buat komen, like, sama share. Bisa nggak pakai interaksi? Kalau teman-teman pengen iklan cepat tapi nggak pakai landing page, bisa menggunakan interaksi atau bisa juga menggunakan penjualan yang bisa langsung diarahkan ke WhatsApp gitu. Jadi ini bisa jadi salah satu opsi juga nih buat teman-teman yang pengen iklan cepat tapi belum punya landing page atau pengen testing polanya langsung ke WhatsApp. Bisa pakai interaksi atau pakai sales atau penjualan ya di sini sebutkannya ya. Nah, tapi perlu pikirin juga kalau kekurangannya apa. Biasanya kalau pakai interaksi ini chatnya banyak banget yang masuk, tapi kekurangannya chatnya mentah. Jadi banyak yang maaf kak kepencet anak saya gitu. Terus ada juga yang siapa yang ngechat gitu, ini siapa gitu, padahal jelas-jelas dia yang nanya ke kita gitu ya, dia yang chat tapi dia malah nanya ini siapa. Jadi secara kualitas leads-nya itu banyak yang mentah lah kalau pakai interaksi, tapi tetap aja dicoba dulu aja, siapa tahu sebanyak-banyaknya chat ada yang closing dan untung. Nah, balik ke prinsip utama, kalau untung ya lanjutin aja, kalau jelek terbukti boncos nggak sesuai dengan budget yang dikeluarkan, omset yang didapat maksudnya ya nggak sesuai dengan budget yang dikeluarkan, ya udah matiin aja gitu. Kalau saya memang paling banyak iklan pakai landing page, diarahin ke WhatsApp dan kita objektifnya pasti pakai sales
gitu. Yang kedua, saya pakai Instagram langsung, pakai Instagram Boost Post namanya, cuma saya nggak praktekin hari ini. Oke, itu dulu ya. Jadi di sini ini nggak usah ada yang diganti, sesuai dengan ini aja, tinggal ganti penjualan. Cuma bedanya di sini nanti kita butuh pixel ya. Oke, kalau sudah kita klik lanjut di sini. Nah, ini yang baru nih salah satunya. Jadi di sini ada yang namanya Advantage Plus AI. Ini adalah kampanye belanja Advantage Plus, maksimalkan kinerja dan jangka pemirsa yang berharga dengan penyiapan yang disederhanakan. Oke, jadi gampangnya kalau saya dari 8-9 tahun bahkan sampai detik ini juga saya pakainya manual. Dulu belum ada nih kayak gini-gini, dulu langsung settingnya manual. Nah, sekarang ada yang baru, ini kayak gampangnya kayak AI lah, automate. Jadi si Facebook itu nanti bisa bantu kita bikin targeting dengan menggunakan AI dan ngebaca lewat landing page sama konten yang kita buat. Gampangnya gitu. Jadi kalau kita punya landing page, misalnya saya jualan herbal madu slimming, nanti di scan tuh landing page-nya dari situ. Nah, baru si Facebook buatin sesuai dengan isi landing page-nya. Jadi dari interest-nya itu sudah disetting semua sama si Facebook-nya menggunakan AI. Bagus atau enggak? Tergantung. Saran saya teman-teman testing aja keduanya. Jadi seupdate apapun, ini prinsip yang saya pegang dari dulu. Seupdate apapun platform Facebook, Instagram, TikTok, tetap praktek terbaiknya adalah kita testing semuanya. Jadi yang saya lakuin sekarang, ya udah tim saya suruh buat testing pakai metode Advantage Plus ini AI, sama yang manual tetap jalan gitu. Dan kalau teman-teman udah makin banyak belajarnya, nanti akan dihadapkan dengan banyak opsi. Ada yang namanya CBO, ada yang namanya ABO, akan ada banyak teknik lah nanti ke depannya. Tapi tetap, kalau teman-teman makin banyak belajar, biasanya makin banyak input, dan kelemahannya atau kekurangannya ketika makin banyak belajar, itu biasanya suka bingung. Ini yang benar gimana ya? Kata si A begini, kata si B begini, gitu. Jadi, kadang kita banyak bingung sendiri. Nah, balik lagi, praktek terbaiknya, kita lihat hasilnya mana yang paling bagus. Itu yang selalu saya praktekin. Jadi, saya nggak peduli mau kata A bagus, karena saya begitu juga. Teman saya 90% pakainya ada yang namanya campaign budget optimization atau CBO. Sedangkan saya pakainya ABO. Bukan saya nggak mau, saya udah tes pakai CBO, saya rugi. Teman saya untung. Lah kita kan hidup dari omset kan, dari omset real di lapangan. Ya udah saya pakai mana yang menurut saya hasilnya bagus. Walaupun mungkin saya diketawain, mungkin kontennya juga jelek, audiensnya juga kadang saya settingnya berantakan, tapi kalau memang itu profit, ya udah, saya lanjutin. Oke, jadi saran saya teman-teman bisa testing keduanya. Oke, nah, ini prinsipnya kedua, jangan takut nyoba, jangan takut gagal, karena pasti gagal. Ya, jadi jangan, nanti rugi, jangan kayak gitu, karena udah pasti rugi. Bukan nyumpahin ya, tapi emang saya belum pernah ketemu orang-orang yang baru pertama kali belajar Facebook Ads, nggak pernah rugi, belum pernah. Pasti ada fase ruginya, untung itu bonus, tapi yang pasti ketika pertama kali terjun biasanya ada aja ruginya. Kalau belum pernah rugi biasanya udah pengalaman gitu. Jadi makanya sisihin uang belajar berapa ratus ribu atau berapa puluh ribu per hari, ya jatuhnya untuk uang belajar lah. Oke, saya klik yang kampanye penjualan manual ya. Ini sebenarnya aslinya cepat banget kok. Saya praktek Facebook Ads itu kalau udah terbiasa 15 menit selesai. Nah, ini cuman karena saya lagi jelasin jadi mungkin agak panjang ya. Nah, yang pertama, tadi ingat ya, kita tentuin dulu ininya nih, campaign-nya. Tadi udah campaign-nya di sales. Kalau teman-teman mau pakai traffic, tujuannya buat ngeklik. Kalau interaksi itu buat like, comment, share. Kalau buat penjualan pakainya sales. Kalau brand-brand gede yang udah nggak terlalu butuh sales, yang pengennya udah yang goalnya pengen brand awareness doang, yang budgetnya juga udah miliaran, biasanya mereka pakai brand awareness yang paling atas tuh gitu. Nah, kita fokus sekarang balik ke sini. Jadi nama campaign-nya apa? Misal saya mau iklan iklan Khalifa, ini misalnya saya iklan fashion aja ya, iklan Khalifa 1 gitu ya, atau misalnya tambahin di sini sales, nggak usah deh, saya memang pasti pakai sales. Kalau misalnya mau digabung boleh nggak pakai sales sama pakai engagement atau interaksi, boleh. Saya biasanya kadang-kadang, jarang banget sih, tapi kadang saya suka pakai tambahan iklan interaksi supaya tujuannya biar like, comment, share-nya banyak gitu ya. Tapi dari situ mau segede apapun budgetnya
nggak akan ada sales, atau salesnya akan dikit lah, karena goalnya bukan sales, tapi like, comment, sama share. Oke, kalau sudah, ini kita nggak usah kategorikan, kita skip aja di sini. Nah, ini jadi yang langkah pertama kita tentuin dulu nama campaign-nya apa. Yang kedua, nah di sini kita masuk ke, ini nggak usah diganti ya, nah ini nggak usah diganti ya, ini sesuai aja by default. Nah di sini ada yang namanya A/B testing, ini saya jarang pakai. Ini yang tadi saya bilang CBO atau ABO, saya juga biasa saya nonaktifkan. Jadi ini peletakan budget lah, gitu. Saya biasanya pakai yang ABO, Asset Budget Optimization. Gampangnya naruh uangnya di level asset, saya jelasin. Oke, namain dulu ya. Jadi ini step 1 nih, udah step 1 pilih objektif, namain, sesimpel itu aja. Klik next atau berikutnya. Nah ini yang pertama. Yang kedua, nah kita pilih dengan iklan sales ini kita mau ngarahin kemana. Bisa lewat situs website, di sini kita butuh landing page, bisa dengan kirim WA di sini. Kalau teman-teman belum ada landing page, bisa pakai WA langsung dari sini. Tapi syaratnya harus pakai WA bisnis ya. Nggak bisa pakai WA yang biasa. WA biasa bisa nggak bisa, cuma data nggak kebaca. Jadi saran saya kalau belum ada LP, pakai WhatsApp. Gitu, oke? Jadi kalau misalnya ada web, baiknya pakai web, terus setting landing page, setting pixelnya. Kalau belum ada landing page, pakai WA juga boleh. Nah, saya contohin yang pakai WhatsApp aja biar gampang ya. Kalau misalnya mau pakai landing page, soalnya harus bikin pixel dulu di sini. Nah, mungkin untuk video pixel saya pisah ya. Saya udah bikin video pixel, cuma itu versi lama. Ntar coba teman-teman cek aja. Kalau memang nanti ada update, mungkin next video saya update itu yang video pixelnya. Nah, kalau sudah kita setting pixelnya. Atau biar gampang, saya coba contohin dari sisi WhatsApp aja ya. Biar langsung betul-betul bisa dipraktekkan. Nah, apa yang perlu kita lakuin? Yang pertama, yang berikutnya teman-teman perlu bikin fanpage. Sebenarnya bikin fanpage ini sebelum iklan. Jadi fanpage itu kalau tadi teman-teman masih ingat yang ini nih. Nah, ini fanpage nih. Nih, halaman atau fanpage. Kalau di Facebook fanpage, kalau di IG ya akun Instagram. Nah, ini kita perlu bikin dulu. Ini gampang banget teman-teman, kalau mau bikin fanpage tinggal masuk aja ke lihat selengkapnya. Nah, ini di halaman. Tinggal klik aja halaman. Saya nggak usah praktekin ya, karena biar nggak terlalu kelamaan. Klik aja halaman, bikin baru, udah gitu doang. Sama kayak bikin Facebook lah, bahkan jauh lebih gampang daripada bikin Facebook. Bikin halaman, tinggal namain aja. Jadi, ini nama tokonya teman-teman. Toko herbal apa, toko berkah, atau nama brandnya misalnya brand A, brand B, atau apapun di sini, diisi. Oke, dibikin di halaman. Nah, kalau sudah, nanti dia akan muncul di sini nih, halaman di bagian sini. Dikonekin, dia akan muncul di sini. Nah, nanti kalau sudah, kita bisa iklan dengan mengarahkan, kita ada pilihan nih, iklannya mau diarahin kemana nih, bisa ke Messenger lewat Facebook, bisa ke Instagram, atau bisa ke WhatsApp. Nah, di sini kan kita pengennya WhatsApp ya, jadi di sini, ini saya udah connect. Kalau teman-teman belum connect, nanti akan ada pilihan connect to WhatsApp. Nah, tinggal masukin aja nomor WhatsApp-nya, kalau sudah nanti akan ada semacam kayak kode verifikasi. Nah, ini harus WhatsApp bisnis ya, biar nanti datanya bisa kebaca. Terus kalau udah, saya biasanya unchecklist yang ini, jadi saya fokusnya cuma iklan ke WhatsApp aja. Gitu. Oke ya. Nah, ini adalah bagian yang kedua. Ya, jadi yang barusan saya jelaskan adalah bagian adset. Di mana adset ini adalah kita fokusnya menentukan audiens kita. Audiens teman-teman. Kira-kira audiensnya siapa, umur berapa. Itulah pentingnya teman-teman perlu bisnis model Canvas. Supaya ketika nanti praktek Facebook Ads, itu nggak blank. Nggak bengong. Harus ngisi apa ya, itu nggak, jadi nggak bingung lah intinya. Nah, teman-teman tinggal isi di sini nanti di bagian. Nah, ini jangan lupa nanti dinamain ya. Ini saya kosongin dulu. Nanti setelah kita isi bawah baru kita namain. Oke, apa yang kita setting? Ada cukup banyak ya, dari mulai budget. Nanti saya akan detailkan. Terus di sini kita lokasi. Terus di sini juga ada penempatan. Nih ya, kita bisa tampilkan opsi. Terus di sini juga kita bisa cek opsi lainnya. Umur. Terus interest. Kita bisa lihat semua di sini. Ini kita klik lagi ya. Kita klik, kita ganti ke pemirsa asli. Nah, ini dia. Oke, jadi di sini kita bisa setting secara manual. Nah, nanti kita akan isi ya. Ini saya coba jelasin gambaran besarnya dulu aja. Ini adalah poin-poin yang akan nanti kita isi sesuai dengan bisnis teman-teman masing-masing. Pertama, budget. Mau berapa? Start minimal tuh paling kecil setahu saya $1. Nah, ini ya 15.900. Jadi, kalau kita setting 15.000 ya nggak bisa. 15.000 nggak bisa tuh, minimal 15.900 $1 lah. Anggap 35.000 atau saya biasa 50.000.
kadang 50, kadang 100, tapi bukan satu campaign doang, tapi saya bukan satu asset doang, saya biasanya satu campaign itu bisa 5 sampai 6 tergantung nanti kontennya ada berapa. Ini per asset ya, jadi ini per audience, bisa per audience, bisa per konten, nanti kita akan bahas. Ini anggaran harian, saya biasanya jarang pakai yang lifetime, saya biasanya pakai yang harian, jadi enaknya kalau iklannya jelek, kalau iklannya bagus, lanjutin, bahkan naikin budgetnya, kalau iklannya jelek ya kita matiin aja, gitu. Kalau pakai lifetime, itu biasanya agak sulit buat diedit, jadi saya biasanya pakainya yang harian kayak gini, tinggal edit-edit nanti bisa kok. Terus ini nggak usah, ini juga tetapkan tanggal berakhir, saya biasanya nggak usah. Berikutnya, eh ini kalau mau dijadwalin ya, tapi saya agak jarang. Saya biasanya langsung masuk ke bagian ini. Jadi ini nggak usah diisi dulu, ini pemirsa khusus. Ini biasanya baru kita bisa gunakan kalau teman-teman sudah beriklan. Ini materinya beda lagi nih. Ini nanti masuk ke materi custom audience atau lookalike audience. Biasanya buat yang udah pengalaman atau buat yang udah advance, saya suka bahas tuh di webinar atau di kelas. Jadi biasanya memang ini saya detailkan ke yang sudah pernah praktek biar nggak bingung dan biar nggak pusing. Dan kalau di awal biasanya memang nggak bisa praktek juga karena belum ada data. Nah, kalau teman-teman sudah punya data, nanti bisa menggunakan yang namanya custom audience. Tapi saya nggak bahas sekarang ya. Oke, yang teman-teman perlu lakukan apa? Yang pertama kita pilih lokasinya. Nah, lokasi ini mau target marketnya orang US boleh nggak? Brazil boleh. Ya tinggal ganti aja di sini Spain, Spanyol. Ya, misalnya tinggal mau diganti California. Bisa juga Amerika Serikat. Tinggal nanti ganti landing page bahasa Inggris, produknya bahasa Inggris, ya tinggal kirim pengirimannya gimana. Berarti kan jatuh ini ekspor ya. Ekspor atau ya memang teman-teman jual produk dari sana, target marketnya orang sana juga. Tapi kita contohnya yang lokal aja ya. Teman-teman bisa pilih bebas. Mau Jabodetabek, mau kota-kota besar aja, mau pulau, misalnya Jawa Barat ya, Jawa Barat misalnya. Jadi ini tuh nggak ada saklek, oh harus Jawa ya, harus Jakarta ya. Enggak, ini bebas mau nama jalan. Misalnya ya, Lenteng Agung. Saya tinggal di Lenteng Agung. Tuh, Lenteng Agung. Atau apa, Jalan Jagakarsa, Jalan Cilandak, Jalan Belimbing nih. Jadi kalau saya ngiklan ke Jalan Belimbing radius 2 km, yang kena iklan saya cuman orang-orang yang tinggal di Jalan Belimbing Jagakarsa aja, sekitar 2 km. Inilah salah satu kecanggihan dari Facebook. Kita bisa mentargetkan dengan sangat spesifik. Gitu. Jadi kalau kita iklan di Jalan Jagakarsa udah, yang kena cuma radius kilometer daerah-daerah situ-situ aja. Nah ini juga biasanya berlaku untuk bisnis offline. Yang kayak, ya, teman saya ada yang jual bakso, dia launching pakai metode ini, wah itu lumayan ramai tempatnya. Gitu. Jadi bisa disesuaikan ya. Nah saran saya teman-teman, Mas mana sih lokasi terbaik? Oke. Nah, saya coba kasih satu prinsip yang teman-teman nanti bisa gunakan prinsip ini untuk banyak teknis lainnya. Jadi, teman-teman akan berhadapan dengan pertanyaan, bagusan mana, lebih untung mana, pilih A atau pilih B, lokasi bagusan Jakarta atau Bandung, gendernya bagusan laki-laki atau perempuan, umurnya bagusan sekian apa sekian, dan lain sebagainya. Akan berhadapan dengan ribuan pertanyaan kayak gitu. Nah, jawabannya cuma satu. Kita baru tahu hasilnya bagus atau enggak setelah teman-teman ngelakuin yang namanya A/B testing atau langsung coba di lapangan. Jadi cobain aja Jakarta yang iklan satu Jakarta doang. Teman-teman bikin lagi iklan kedua Bandung, iklan ketiga Bogor misalnya. Atau kita pecahnya bisa juga per wilayah. Misalnya contoh ya kayak Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Atau iklan A Jawa doang, iklan B luar Pulau Jawa, iklan C misalnya Sulawesi, itu juga bisa. Gitu. Atau mau Indonesia doang juga bisa. Intinya split test aja. Intinya coba di testing aja keduanya. Gitu. Oke. Apalagi di sini juga ada yang namanya usia. Nah, usia ini kita bisa setting. Teman-teman nanti tadi kan di awal ada minimal usia berapa ya, kita bisa klik tuh yang tadi sebelumnya. Nah, kalau sudah diklik, nanti kita bisa masuk ke, nah ini dia, bisa masuk ke minimal range usianya berapa. Dulu itu sebelum update itu bisa dari 17, tapi sekarang beberapa tahun terakhir ini dibatasin dari mulai 21 umurnya ya sampai ke 65. Usia yang bagus berapa ya nggak tahu, target marketnya beda-beda gitu. Teman-teman jual produk apa, jual produk properti sama baju anak ya pasti beda gitu target marketnya.
jual produk tas pesta usia 25 tahun sama herbal buat bapak-bapak, ibu-ibu atau nenek-nenek 60 tahun ya pasti umurnya beda. Jadi teman-teman perlu tahu dulu 3 hal. Siapa yang pakai, siapa yang lihat iklannya, atau siapa yang ngambil keputusan, sama siapa yang beli. Contoh baju anak. Baju anak yang lihat siapa? Biasanya ibunya. Yang ngeluarin duit siapa? Biasanya bapaknya. Yang pakai siapa? Anaknya. Gitu. Jadi berarti angle-nya siapa nih pengambil keputusan? Ibunya kan. Ibunya yang pengambil keputusan. Berarti kita harus bikin angle yang menarik buat ibunya. Gitu. Oke. Terus jenis kelamin. Laki-laki perempuan ya testing gitu. Saya biasanya kalau properti semuanya, kalau saya lagi jual skincare itu perempuan aja. Herbal kemarin saya juga testing dua-duanya. Saya jual produk digital juga semuanya. Ya tergantung lah teman-teman bisa bisa tentuin sendiri kira-kira target market kira-kira laki-laki atau perempuan. Terus bahasa, semua bahasa biasa ini Indonesia Inggris juga oke. Ini saya biasanya nggak perlu edit-edit sih, by default aja. Nah, yang berikutnya di sini kita bisa tentuin penempatan atau placement-nya. Nah, ini ada dua opsi nih. Bisa menggunakan penempatan Advantage Plus, ini yang direkomendasikan. Ini biasanya Facebook akan nyebar ke semua platform yang bekerja sama dengan Facebook. Ke Facebook, ke IG, ke Audience Network, itu akan disebar lewat yang atas. Tapi kalau teman-teman pengen manual, bisa menggunakan penempatan manual. Saya pengen iklannya di IG aja berarti Facebook sama Audience Network-nya ya udah dihapus aja, di-unchecklist aja. Tuh. Bahkan di sini kita bisa sampai sedetail, misalnya ya, saya pengen Facebook sama IG deh. Nah, kita bisa sampai sedetail ini nih. Oh, Facebook saya pengennya di Facebook Marketplace aja deh. Atau saya pengennya di Facebook Reels aja. Ini kita bisa checklist di sini semua teman-teman. Story aja deh, itu juga bisa. Kalau saya biasanya paling umum memang dua ini aja, Facebook sama Instagram. Nah, balik lagi, Mas, bagusan mana? Nggak tahu. Testing aja keduanya. Jadi saran saya ya udah bikin satu campaign lagi yang isinya satu Facebook, satu IG. Kalau gitu banyak banget dong. Iya, memang. Makanya saya sampai detik ini dari 2015 ya udah 10 tahun, kalau diikutin untuk testing nggak ada habisnya. Testingnya memang banyak, makanya sebelum ngiklan kita harus punya kerangkanya. Apa nih yang mau kita testing? Kita harus punya goal atau tujuannya dulu sebelum kita beriklan. Gitu. Oke, lanjut ya. Nah, ini kalau udah, ini saya ngasal aja ya. Saya kan buat nyontoin aja nih. Jadi ini pun juga saya ngasal. Ya, anggap aja 25 sampai 45 atau 40. Oke. Nah, kalau penempatan sudah atau placement sudah, sekarang kita masuk ke ini detail targeting. Jadi, ini kalau dari teman-teman ada beberapa detail targeting yang nggak muncul, coba di otak-atik di bagian sininya. Nah, ini coba di otak-atik. Jadi ini ada dua opsi nih. Kita bisa menggunakan pemirsa Advantage Plus, ini yang tadi saya bilang AI automate dari Facebook yang update, atau bisa juga pakai manual. Saya sih terbiasa pakai manual. Coba nanti diganti, terus dirubah lagi aja. Atau coba dulu teman-teman, ini kalau ininya nggak keluar ya, ini kan kita mau main dari sisi targeting nih, di bagian sini nanti. Ya, misalnya kayak digital marketing, terus kayak orang-orang yang suka dengan herbal. Nah, kita bisa setting semua target marketnya di sini. Nah, tapi kalau ini nggak ada, tadi bisa pakai yang barusan saya arahin. Atau yang kedua, teman-teman bisa klik dulu yang bagian atas ini nih. Nih, ini ganti dulu ke situs web. Nanti biasanya dia akan keluar. Baru balik lagi ke aplikasi pengiriman pesan. Oke ya. Terus kalau sudah, di sini di sini mulai kita isi nih. Ini adalah interest. Interest ini adalah audiens kita. Nah, ini juga banyak banget yang nanya nih, Mas, audiensnya bagus, kira-kira kayak gimana ya, sukanya dengan apa? Pertama, kalau teman-teman ngeblank, kita bisa klik jelajahi. Di jelajahi ini, oke, apa update 2024-nya? Interest berkurang. Jadi, yang tadinya interest muslim itu, coba kita cari ya, muslim. Yang tadinya interest muslim itu banyak, itu sekarang udah agak jarang. Tuh, Ustadz juga udah, kemarin dulu tuh banyak banget interest muslim, pokoknya berkaitan sama muslim atau agama, Ustadz, tokoh-tokoh muslim itu cukup banyak, sekarang kayaknya udah agak dikurangin, gitu. Jadi, itu salah satu update dari Facebook di 2023-2024 lah kurang lebih. Nah, pertama kita klik jelajahi. Yang kedua, kita bisa ambil dari 3 ini. Jadi, ini kayak ibaratnya, ini ada, Facebook udah nyediain interest yang cocok dengan bisnis kamu. Nah, kamu tinggal cari aja mau yang mana. Gitu. Bisa kita ambil dari pendidikan, dari levelnya udah sekolah kah, SMA, dokter, profesional,
pernah bersekolah, pernah kuliah, atau ada yang di DO nih kayak gini kan, tidak tamat SMA misalnya, itu bisa kita pilih. Terus keuangan juga kita bisa. Kalau di Amerika itu ada detailnya sampai income-nya berapapun itu bisa kita tracking, tapi di Indonesia kayaknya belum. Terus eh, orang tua, misalnya kita pengen mentargetkan orang tua yang punya anak usia 18 sampai 26. Kita pengen jualan baju buat bayi, misalnya ke orang tua yang punya balita 1 sampai 2 tahun juga bisa gitu. Oke. Jadi di sini cukup detail. Ini kalau saya bedah bisa setengah jam sendiri. Teman-teman coba bedah sendiri nanti ya. Di sini ada banyak banget kok. Kita mau cari yang orang-orang udah nikah, orang-orang yang masih lajang, ya mau nyari jodoh juga dari sini kayaknya bisa. Oke, pekerjaan. Nah, ini juga detail ya. Kita mau cari orang-orang kerja di bidang di bidang sosial, di bidang perpustakaan, di bidang layanan hukum, IT, di bidang pemerintahan, global, militer, di bidang perikanan, pertanian, medis, ini semuanya lengkap banget. Bahkan kita juga bisa mentargetkan perusahaan yang karyawannya lebih dari 500 atau karyawannya yang cuma 1 sampai 10. Lengkap ya. Itu yang pertama, dari sisi demografi. Jadi demografi juga ada pecahan-pecahan lagi nih ya. Nah, kalau dari sisi yang kedua minat, nah ini lebih ke hobi. Dia sukanya makan apa, minum apa, hobinya apa, suka belanja, olahraga, kegiatan outdoor, kegiatan dengan apa, keluarga. Ini ada semua nih kalau kita buka. Ya, lengkap ya, entertain, business and industry. Nah, ini banyak banget. Dari sisi minat. Yang ketiga dari sisi perilaku. Nah, perilaku ini biasanya orang-orang yang dia suka dengan dia suka dengan handphone apa atau dia punya handphone apa bahkan juga bisa. Contoh, saya mau produk fashion ya, fashion. Saya cari aja fashion ada. Nah ini dia, misalnya fashion Nova, fashion magazine, aksesoris. Oke ini ya, ini aja ya, fashion aksesoris. Nah cara baca datanya di sini teman-teman lihat orang-orang di dunia, ini di dunia yang suka dengan fashion itu ada 1 miliar. Tuh ya, 1 miliar sampai 1,1 miliar dari seluruh dunia. Ya, jadi bukan di Indonesia doang nih, dari seluruh dunia. Nah, terus kita bisa kalau sudah dapat satu fashion ini, kita bisa klik saran. Nah, ini kayak sugesti. Jadi kalau kita udah kasih ke Facebook fashion, dia akan ngasih yang mirip-mirip dengan fashion. Kalau kita udah keluarin kata kalimat pilih kalimat digital marketing, dia akan pilih digital marketing. Kalau kita udah keluarin kalimat digital marketing, dia akan ngasih saran yang berhubungan dengan digital marketing. Gitu. Nah, ini kita tinggal pilih aja. Mau 1, mau 10, 20, nggak ada ininya kok. Nggak ada sakotnya yang harus gitu tuh nggak ada. Kita bisa menyesuaikan aja. Yang penting balik ke prinsip tadi. Kalau terbukti dengan interest ini untung, lanjutin. Kalau rugi, jelek. Kalau jelek, matiin. Udah gitu aja. Yang paling simpel. Oke? Nah, bahkan sampai merek handphone, iPhone, ini kita owns ya, owns iPhone. Pemilik iPhone 10, pemilik Samsung tipe apa misalnya, nih ya, misalnya tipe X, tipe iPhone 8 lah. Jadi kalau kita pilih ini yang kena iklan kita cuman orang-orang yang punya iPhone 8 aja, canggih ya, gitu. Samsung juga ada, Samsung. Tuh, memiliki Galaxy S8. Ada berapa orang nih? 1,9 juta orang. Kita pilih aja lah. Contoh aja nih ya, ini saya ngasal aja nih, buat contoh aja. Jadi yang kena iklan saya nanti adalah orang-orang yang pakai iPhone 8 dan Samsung S9. Ini ada berapa juta orang nih di sini udah kelihatan semua angkanya. Nah, dari sekian banyak orang ini kan ada 1 miliar, ini juga ada 720 juta, ini juga ada 6 juta dari seluruh dunia. Kalau kita pilih kotanya ini apa nih berarti? Bukan Indonesia ya. Kalau kita pilih kotanya ini berarti ya kita kerucutin aja Jawa Barat deh, biar gampang. Kalau kita pilih di wilayah Jawa Barat, total dengan audiens yang kayak gini, ya dengan yang ini, yang suka dengan fashion, yang suka dengan apparel, yang punya iPhone 8 dan Galaxy S9, dengan usia 25 sampai 40 dan semua jenis kelamin, itu ada 5,2 juta sampai 6,2 juta orang di Jawa Barat. Oke, jadi cara bacanya begitu. Terus, dengan estimasi 5 sampai 6 juta orang, kalau budget kita per hari misalnya di angka, berapa nih tadi setting? 200.000 kita ganti ya, misalnya tambahin 2 juta. Nih, kalau misalnya budget kita di angka 200.000, estimasi yang kena iklan kita, nih ya, jangkauannya, itu sekitar 221.000.
21.000 orang sampai 60.000 orang. Tapi kalau kita naikin budgetnya, ingat ya 21.000 nih. Tapi kalau makin kita gedein budget itu otomatis makin gede juga jangkauannya. Ganti ya 2 juta misalnya per hari. Lebih gede lagi tuh. Tadi yang tadinya 21.000 jadi 153.000 gitu. Nah, ini estimasi percakapannya. Ini estimasi aja, ini nggak real di lapangan tuh beda kok. Jadi kalau ada beberapa yang misalnya nih, Mas saya udah kasih budget 200.000, tapi estimasi percakapannya nol. Enggak, ini estimasi aja kok. Iklanin aja nggak apa-apa. Nanti di lapangan biasanya agak beda. Nah, kalau terbukti estimasinya nol ya tinggal matiin aja iklannya, gampang. Gitu. Oke, sampai di sini aman ya teman-teman ya. Kalau sudah, intinya ini banyak pertanyaan soal interest. Intinya interest testing aja. Mau 1, mau 10, mau nggak pakai interest itu nggak ada sakleknya harus begitu kok. Balik lagi ke kita sendiri, kita lebih 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 untung dengan cara yang mana. Makanya ujung-ujungnya apapun metodenya ya harus ngelakuin yang namanya testing gitu. Nah, kalau udah namain deh. Namain misalnya tadi apa? Jawa Barat ya. Jawa Barat usia 25 sampai 40. Terus tadi target marketnya adalah fashion. Udah, kalau sudah tinggal kita klik berikutnya. Nah, di sini kita masuk ke level yang namanya level ads. Nah, di sini ya level ads. Oke, ya ini gampangnya konten lah yang tadi teman-teman lihat di iklan. Kayak di sini nih misalnya, ini kan kelihatan nih. Ya, ini iklannya nih kayak gini. Jadi yang akan kita setting ini bagian ads, yang akan kita setting ini nih bagian ads ini, bagian konten itu di sini. Nih dari mulai copywriting, nih ya copywriting, halaman, iklan, tombol, headline semuanya di sini. Jadi setting ini dapurnya itu di bagian sini. Oke, di yang nomor 3. Ingat ya nomor 3 yaitu soal ads. Oke, apa aja? Ini lebih simpel ya kalau via WhatsApp ya. Pertama kita pilih fanpage-nya, kedua kita pilih formatnya mau video, foto atau carousel. Terus yang ketiga kita pilih medianya, teksnya apa, deskripsinya, sampai ke call to action di sini semua juga kita isi. Saya langsung praktekin aja. Misalnya saya pakai akun Instagramnya udah ada ya. Ini saya belum hubungkan, nanti tinggal hubungin aja, hubungkan akun, masukin password kayak biasa. Fanpage-nya udah ada. Terus buat iklan, ini kita bisa ngambil dari postingan IG. Kalau misalnya nggak ada, kita langsung pakai buat iklan di sini juga bisa, gitu. Saya misalnya pakai carousel, pakai single image atau single video. Pertama saya tinggal klik tambahkan media, terus tambahkan foto boleh atau gambar juga boleh. Contoh ya, ini ada video, ada foto, saya ambil di video aja deh. Nah ini contoh video ya. Kita tes ya. Nah, ini salah satu contoh kontennya. Jadi ini konten produk 15 sekitar 12 detik ya. Udah, kalau udah kita pakai klik yang asli aja. Kalau udah klik berikutnya. Sip. Kalau udah ini kita nggak usah ada yang, saya sih nggak pernah ada yang di otak-atik, paling ini aja dioptimalkan. Jadi ini supaya lebih optimal aja tampilannya. Kalau udah kita klik selesai. Udah deh, beres upload konten. Nah, nanti dia akan keluar previewnya kayak gini nih. Jadi kalau kita mau lihat iklan di Facebook, di IG akan muncul di sebelah kanan untuk previewnya. Terus tinggal masukin copywriting-nya di sini. Nah, copywriting itu nanti ada 3 nih. Ada deskripsi, ada teks utama, sama ada judul. Contoh, teks utamanya apa? Ini lebih ke, ini caption ya, caption atau copywriting. Misal, kemeja funnel ini bikin tingkat kegantengan kamu jadi nambah, ditambah terbuat dari bahan bla 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 yang bisa bikin kamu jauh lebih nyaman, lebih pede, dan seterusnya. Ini contoh aja. Ini kalau misalnya teman-teman mau tambahin dengan emot-emot kayak love gitu, kayak gini ya, atau mau ditambahin kayak checklist hijau, ada api-apinya juga boleh kayak gini. Ya ini copywriting lah. Ngaruh nggak? Buat saya sih ngaruh gitu. Nggak perlu terlalu panjang, yang penting proper aja untuk dijadikan sebagai bahan caption. Karena banyak juga orang yang mereka tertarik karena copywriting-nya. Jadi kita nggak tahu nih, orang kadang tertarik sama kontennya, sama headline-nya, karena sama copywriting-nya. Jadi kita buat semua sebagus mungkin. Oke, terbuat dari bahan bla bla bla. Ini contoh aja ya. Saya nggak ngetik cukup panjang. Terus ini judulnya, misalnya judulnya kemeja auto ganteng gitu. Nah ini contoh aja ya. Saya aslinya bikin copywriting-nya tuh pasti ada unsur awareness, consideration, sama conversion.
Udah, kalau udah, ini tinggal ganti, ya ini pelajaran selengkapnya juga boleh, atau pesan sekarang juga boleh kalau produknya di bidang fashion, karena jarang biasa yang konsultasi kan kalau di fashion, biasa langsung beli. Deskripsi kosongnya juga saya nggak masalah, ini opsi aja ya kalau yang deskripsi ya. Kalau judul itu biasanya perlu diisi. Terus ini biasanya teman-teman perlu edit nih, jadi ini adalah pertanyaan dan tanggapan. Nanti teks yang muncul itu kira-kira mau kayak gimana, nah ini kan contohnya kayak gini ya. Halo, saya tertarik dengan kemeja ini. Boleh saya dapatkan infonya lebih detail? Ini kan kalau lewat WhatsApp ya. Terus nanti ini teman-teman tinggal ganti aja. Nah, ini sebenarnya lebih ke auto text sih, tapi saya biasanya cukup sampai di sini. Terus kalau sudah nanti ya kita tinggal bikin auto text-nya di WhatsApp aja. Gitu. Udah klik simpan deh sampai sini. Nah, setelah klik simpan, nah nanti teman-teman lihat ya, di sini udah keisi semua belum? Kalau udah, tinggal di sini masukin nama iklannya, berarti kemeja flanel 1. Nah, saran saya jangan cuma bikin satu konten. Ini kesalahan paling banyak pemula nih. Bikinnya satu doang berharap langsung bagus. Idealnya, kalau saya biasanya minimal 3. Minimal banget 3. Bagus lagi 5 sampai 10. Tapi di awal banget minimal 3 konten. Supaya kita bisa testing mana konten yang paling bagus. Sama kayak logikanya kita punya toko, cuma satu yang jualan. Tapi kalau kita nyuruh 3, 5, 10 orang mereka keliling keliling kota gitu ya, muter-muter, kita bisa tahu nih mana yang bagus, mana yang jelek. Tapi kalau cuma satu ya kita nggak punya pembanding. Tapi kalau ada 10 sales, kita jadi punya pembanding. Sales mana yang paling bagus, sales mana yang kurang bagus. Kalau kita punya 10 konten, kita bisa ngebandingin nih ke meja yang sama diiklankan dengan konten yang berbeda-beda, ada foto, ada video, atau mungkin beda model. Itu pasti akan kelihatan nanti hasil terbaik sama hasil terjeleknya kayak gimana. Sip, kalau sudah, terakhir kita tinggal klik terbitkan di ujung kanan bawah di sini. Oke, kalau sudah diterbitkan, nanti biasanya ada pilihan aktif atau nggak aktif, atau ditolak, nah itu macam-macam. Biasanya kalau ditolak ya masalahnya karena pertama produknya, bisa jadi teman-teman ngiklanin produk yang memang bermasalah, gitu ya, produk dewasa, produk-produk judi, itu nggak boleh semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua bisa jadi produknya aman, tapi copywriting-nya terlalu overclaim, kontennya terlalu menjanjikan. Kayak misalnya saya jualan pelangsing badan atau jualan skincare, tapi pakai kalimat atau landing page-nya bahkan isinya mau putih dalam waktu seminggu atau mau putih dalam waktu sehari, mau kurus 3 kilo dalam waktu 1 jam. Nah itu kan overclaim, nggak boleh. Nah itu biasa sering di-ban sama Facebook. Jadi selalu pakai copywriting yang aman. Ya, jangan ya pakai overclaim. Mungkin nanti soal copywriting kita bahas di video lainnya ya. Oke, nah kalau sudah, sekarang kita masuk ke metode pembayaran. Karena videonya udah panjang, mungkin saya izin untuk metode pembayaran saya bahas di video yang part 2 ya. Jadi teman-teman abis ini langsung nonton aja video berikutnya supaya bisa langsung praktek pembayaran. Nah, pembayaran ini juga saya ada satu fitur baru, jadi kita bisa pakai ada satu tools atau satu platform yang dia bisa nyediain kartu lumayan banyak. Karena masalah pembayaran ini lumayan banyak nih yang bermasalah. Saya pun juga udah 10 tahun ini kayaknya udah puluhan kartu gitu habis. Saya sama tim kayaknya mungkin lebih dari 20-30 kartu udah habis. Nah, saya biasanya pembayaran ini pakai macam-macam ya. Ada Genius, ada BTPN ya, Genius dari BTPN. Terus ada juga pakai Bank Jago Syariah itu juga bisa. Terus bisa juga kalau teman-teman pakai kartu debit yang ada logo Visa-nya itu juga bisa. Sama sekarang saya juga lagi nyobain pakai Comcard itu. Nanti mungkin pembayaran detailnya saya bahas di part kedua gitu ya, karena videonya udah cukup panjang. Jadi terima kasih banyak, jangan lupa dipraktekin. Kita ketemu lagi nanti di part 2. Kalau teman-teman pengen nanya atau bingung atau ada kendala, coba share aja di komen ya, atau mungkin di DM IG saya juga boleh. Mungkin lebih enak di komen ya, supaya saya bisa cek satu persatu. Semoga bermanfaat, semoga bisa pecah telur dan bisa dapat 10 juta pertama dari digital marketing. Terima kasih banyak, kita bertemu lagi di part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya.